Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya dalam rangka ibadah yang mulia, yaitu mempelajari kitabnya, mempelajari Al-Quranul Karim, yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, yaitu masjid, dalam rangka mereka membaca kitab Allah Al-Quranul Karim, dan juga dalam rangka mempelajarinya, mentadaburinya. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, bukan hanya sekedar dibaca, tapi direnungi maknanya dan juga diamalkan. Maka pahalanya mereka akan diliputi oleh ketenangan. Mereka akan merasakan sakinah, ketenangan. Dan juga mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan mereka juga akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat yang ada di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada hari ini adalah tafsir Al-Quran surat Az-Zalzalah. Sebelum kita masuk kepada tafsirnya, ana ingin memberikan sedikit muqaddimah. Ada 3 muqaddimah. Yang pertama, perlu diketahui bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran, akidah muslim, akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya para nabi, akidahnya para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para imam-imam sunnah adalah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Wahai Muhammad, jika ada salah seorang muslim atau seorang musyrikin yang minta perlindungan kepada engkau, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran kalamullah, bukan kalamnya Jibril, bukan kalamnya Nabi SAW, tapi kalamullah, bukan makhluk. Dan ini juga yang diyakini, yang diimani oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula murid-murid beliau, di antaranya Ar-Rabi' bin Sulaiman, di antaranya Al-Imam Al-Muzani,
Di antara juga Al-Imam Al-Humaidi rahimahumullah. Diriwayatkan dari mulutnya Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, beliau pernah mengatakan sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, bukan makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafir. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia telah kafir. Demikian pula akidahnya Imam Syafi'i ini diikuti, diwarisi oleh murid-murid beliau. Maka Rabi' mengatakan wal Qur'an kalamullah ghairu makhluk, dan Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia kafir. Demikian pula ini juga diwarisi oleh murid beliau yang lainnya, Imam Al-Muzani. Beliau punya kitab akidah spesial, judulnya Syarhus Sunnah, karangan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, murid spesial Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan dalam Syarhus Sunnah tadi, wal Qur'an kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabid. Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, darinya lah berasal. Allah yang pertama kali berbicara dengan Al-Qur'an dengan suara yang didengar oleh malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalamullah Al-Qur'an ini. Walaysa bimakhluqin fayabid. Al-Quran bukan makhluk sehingga akan sirna. Karena makhluk itu akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi itu akan fana akan sirna. Demikian pula ini juga akidahnya Al-Imam Al-Humaidi, murid Imam Syafi'i juga. Beliau punya kitab akidah juga judulnya Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan di kitabnya wal Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Jadi intinya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, dan juga bukan ucapan Jibril, bukan ucapan Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang mengatakan Al-Quran ucapan bashar, ucapan manusia. Allah ancam dia dengan neraka Saqar, wa'iyadzubillah. Allah mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Orang-orang tadi mengatakan tidaklah Al-Quran ini melainkan ucapannya manusia. Maka Allah ancam mereka, sa'uslihi Saqar, aku akan masukkan dia ke neraka Saqar. Jadi ini menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah kalamnya khaliqil bashar, kalamnya, firmannya zat yang menciptakan manusia, bukan kalamnya bashar. Dan kalamullah tidak sama dengan kalamnya makhluk, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian yang kedua, muqaddimah yang kedua, surat ini termasuk di antara surat-surat mufassal. Termasuk di antara surat-surat mufassal. Dinamakan dengan surat, jadi surat mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Jadi surat-surat ini dinamakan dengan surah mufassal karena banyak pemisahnya. Ya disebabkan ayatnya itu pendek-pendek. Jadi ada banyak pemisahnya karena ayatnya pendek-pendek. Dan surat mufassal ini adalah surat-surat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari. Beliau radhiyallahu anha pernah mengatakan innama nazala awwala ma nazal minhu suratun mufassal. Sesungguhnya wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW, yang pertama-tama turun kepada Nabi SAW adalah surat dari mufassal. Jadi itu fiha dzikrul jannati wan nar. Di dalam surat-surat mufassal itu disebutkan surga, disebutkan neraka. Jadi isinya tentang keimanan, tentang tauhid, ya, tentang juga al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, tentang surga, tentang neraka, tentang kebangkitan. Itu isinya. Hatta idza thaban nas ilal Islam nazalal halal wal haram. Sampai ketika manusia sudah masuk Islam, sudah kuat Islamnya, sudah kuat imannya, barulah turun ayat-ayat tentang halal dan haram. Ini halal, ini haram. Misalkan baru turun wala taqrabuz zina. Ya. Jadi tidak langsung awal itu langsung wala taqrab, enggak. Tapi yang pertama kali turun itu adalah ayat-ayat dari mufassal tadi, surat dari mufassal. Yang dijelaskan dalamnya al-jannah wan nar, surga neraka. Kemudian Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, walau nazala awwala syai'. Kalau seandainya yang pertama kali turun adalah la tashrabul khamr.
janganlah kalian minum khamr. Maka orang-orang musyrikun atau orang-orang pada saat itu akan mengatakan laqalu la nad'ul khamra abadan. Kami enggak mau meninggalkan khamr. Kenapa? Karena akidahnya belum kuat, belum ada motivasi iman. Kemudian Aisyah juga mengatakan walau nazala la taznu. Kalau seandainya yang pertama kali turun jangan berbuat zina, langsung wala taqrabuz zina. Kalau seandainya yang pertama kali turun wala taqrabuz zina, laqalu la nad'u zina abada. Maka niscaya manusia akan mengatakan kami enggak mau meninggalkan zina selama-lamanya. Jadi iman, ya arkanul iman yang 6 itu kalau dipelajari dengan baik dan benar kemudian diamalkan, maka itu akan berdampak pada kehidupan seorang mukmin. Ya, dia akan bisa dengan izin Allah SWT, dengan taufik Allah SWT, dia akan bisa melaksanakan kewajiban dan dia akan bisa meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muqaddimah yang ketiga di surah Az-Zalzalah ini berkaitan tentang al-iman bil yaumil akhir. Berkaitan ya dengan iman kepada hari akhir, yang dimana kewajiban kita adalah mengimaninya, membenarkannya, pasrah dengan surat ini, mengimani, menerimanya. Dan ini termasuk akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlaknya mulia. Nabi mengatakan dalam riwayat, dalam sebuah hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata para ulama, akhlak itu ada 2. Yang pertama, akhlak kepada Al-Khaliq. Akhlak kita kepada Al-Khaliq, zat yang menciptakan kita. Bagaimana muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akhlak kita kepada Al-Khalq, kepada sesama makhluk, kepada orang mukmin, ya, kepada dan seterusnya. Jadi akhlak ada 2. Dan akhlak kepada Allah itu ada 3. Ya. Cara kita berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla ada 3. Yang pertama, kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, talaqqi akhbarillah bitasdiq. Menerima kabar berita dari Allah Azza wa Jalla, di antaranya tentang hari akhir, dengan cara membenarkannya. Allah mengabarkan dalam surah Az-Zalzalah ini tentang hari akhir, maka termasuk akhlak kita kepada Allah, kita benarkan, kita imani. Yang kedua, talaqqi ahkami bitanfidhi wa tatbiq. Menerima hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, ya, dengan cara melaksanakannya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang terakhir, talaqqi aqdarihi bis sabr war ridha. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan ridha, bukan malah suudzon kepada Allah atau bahkan waliyadzubillah mencaci maki Allah Azza wa Jalla, protes terhadap qadar. Ini bukan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu, tapi justru menerima takdir yang tidak mengenakan bagi kita dengan sabar, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan ridha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tadi muqaddimah ya sebelum kita mempelajari tafsir surah Az-Zalzalah. Di dalam surah ini ya, atau sebelum kita masuk tafsirnya, Allah Azza wa Jalla berfirman bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kata-kata bismillah, ba. Ba di situ, bismillah, itu tujuannya untuk lil isti'anah, untuk minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hakikat kita itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau misalkan tadi muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka apa yang kita katakan? La haula wala quwata illa billah. Karena kita nggak mungkin bisa beribadah, nggak mungkin kita bisa melangkahkan kaki ke masjid kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah digabungkannya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kenapa? Karena seseorang gak mungkin bisa ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak-banyak minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam makan pun doa kita apa? Bismillah.
Karena kita nggak mungkin bisa makan kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kecuali dengan rezeki Allah Azza wa Jalla. Semua di antara kita adalah ja'i. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtu. Wahai hamba-hambaku semua di antara kalian itu ja'i, nggak bisa makan kecuali yang aku berikan makan. Fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku, ud'imkum, aku akan berikan kalian makan. Ini hakikat kita tuh lemah, kita tuh fuqara ilallah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai para manusia, antum itu fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Fakir kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Azza wa Jalla zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allahus samad, yang sempurna sifat-sifatnya, yang dibutuhkan oleh semua makhluknya. Kemudian di situ ada 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sebagaimana kita ketahui, bahkan yang kita yakini sampai diyakini oleh Rasulullah sampai hari kiamat adalah Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang al-husna, maka berdoalah dengannya. Semua nama Allah Azza wa Jalla itu husna. Kenapa? Karena setiap nama Allah Azza wa Jalla pasti mengandung sifat, baik satu sifat ataupun berbagai macam sifat. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Allah, maka sifatnya adalah al-uluhiyah. Allah memiliki nama Ar-Rabb, maka sifatnya adalah apa? Ar-Rububiyah. Allah memiliki nama As-Samad, sifatnya apa? As-Samadiyah. Allah memiliki nama Al-Hayyu, zatnya maha hidup, sifatnya apa? Al-Hayatu, kehidupan. Allah memiliki nama As-Sami', zatnya maha mendengar, sifatnya apa? As-Sam'u, pendengaran. Allah memiliki nama Al-Basir, zat yang maha melihat, sifatnya Al-Basar, penglihatan. Allah memiliki nama Al-Alim, zat yang maha mengetahui, sifatnya apa? Al-Ilm. Atau ada nama-nama Allah yang memiliki mengandung berbagai macam sifat, seperti As-Samad tadi. As-Samad itu mengandung berbagai macam sifat. Makanya dikatakan oleh para ulama, As-Samad adalah al-kamil fi sifatihi alladzi iftaqarat ilai jami'u makhluqati. Zat yang maha sempurna sifat-sifatnya yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Ini mengandung berbagai macam sifat. Dalam basmalah ini ada 3 nama Allah, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah maknanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajma'in. Zat yang memiliki sifat uluhiyah. Dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya sesembahan yang hak, yang berhak diibadahi. Adapun selain Allah Azza wa Jalla, meskipun tinggi kedudukannya seperti malaikat Jibril alaihissalam atau Nabi SAW atau para nabi dan rasul yang lain selain beliau, para malaikat, mereka semua tidak memiliki sifat uluhiyah. Mereka semua tidak memiliki sifat rububiyah, sehingga mereka semua tidak layak, tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diminta-mintai. Tidak boleh bagi kita berdoa kepada mereka, minta kepada mereka. Kalau mau minta, idza sa'alta fas'alillah. Jika minta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah zat yang memiliki sifat uluhiyah dan rububiyah. Wal ubudiyah ala khalqi ajma'in, dan zat yang diibadai oleh seluruh makhluknya, baik ibadah kauniyah maupun ibadah syar'iyyah. Dan nama Allah ini memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya yang pertama, nama Allah ini induk dari segala nama-nama yang ada. Jadi induknya al-asmaul husna adalah nama Allah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pakai harfun nida iya, pakai iya, misalkan ya Allah, maka alif lamnya tidak akan hilang. Ya, ya Allah. Berbeda dengan nama-nama yang lainnya. Misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kalau kita pakai huruf ya, itu tidak boleh dipakai alif lamnya. Kita mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Razzaq. Bukan ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ya As-Sami, bukan. Tapi ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Razzaq, ya Hayyu, ya Qayyum. Tapi kalau nama Allah masih ada alif lamnya, ya Allah. Jelas ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, nama Allah Azza wa Jalla ini sering ya
dipakai dalam zikir-zikir yang ada. Seperti misalkan tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah, pakai nama Allah, bukan Subhanar Rahman. Tahmid, apa itu tahmid? Alhamdulillah, pakai nama Allah, bukan Alhamdulil Malik, bukan. Kemudian tahlil, apa tahlil? La ilaha illallah, pakai nama Allah. Al-hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian juga al-istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu pakai nama Allah. Jadi sering dipakai dalam zikir-zikir yang ada. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang keempat, nama Allah Azza wa Jalla ini yang paling sering, paling banyak disebutkan di Al-Quran. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafidhullah, lebih dari 2200 kali disebutkan dalam Al-Quran. Adapun nama selain Allah, misal Ar-Rahman, Ar-Rahim, tidak sampai segitu. Ini menunjukkan keistimewaan nama Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini dua nama Allah yang mulia, yang mengandung sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Dan sifat kasih sayang Allah tidak sama, tidak serupa dengan kasih sayang makhluk. Ya, jadi tidak boleh menyamakan sifat kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluk. Wajib bagi kita menetapkan tanpa tamthil, tanpa menyamakannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya masih banyak, cuma ya kita ringkas aja. Di antara faedah kita mempelajari, mentadaburi al-asmaul husna adalah menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menulis kitab tentang diantaranya fiqhul asmaul husna, fikih al-asmaul husna, agar kita bisa mentadaburi maknanya. Kalau seseorang benar-benar mentadaburi maknanya, ketika dia belajar nama Allah, dia pahami fikihnya. Dia belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia pahami fikihnya. Al-Alim, dia pahami fikihnya. As-Sami' Al-Basir, maha mendengar, maha melihat, dia pahami fikihnya. Maka dia akan menjadi hamba yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hanyalah para ulama, orang-orang yang kenal kepada Allah Azza wa Jalla, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ya, ketika menafsirkan ayat ini, kullama kanatil ma'rifatu bihi atamma wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu law a'dham wa akthar. Semakin ya besar pengetahuan kita tentang Allah Azza wa Jalla, semakin tinggi ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla, semakin kita mempelajari Asmaul Husna, maka rasa takut kita akan semakin tinggi pula. Misal orang mempelajari Allah itu alim, maha mengetahui, sami', maha mendengar, basir, maha melihat, maka dia akan takut berbuat maksiat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengetahui mata yang khianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Azza wa Jalla mengetahui mata yang khianat. Jadi di hadapan manusia menampakkan seakan-akan matanya ini amanah. Dia menundukkan pandangan, tidak melihat yang haram. Tapi ketika manusia lengah, tidak mengawasi dirinya, maka dia melihat yang haram. Allah tahu kalau matanya khianat. Ini kalau dipelajari nama Allah Al-Alim, maka dia akan benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk ke tafsir tafsir Az-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ketika bumi itu digoncangkan dengan sangat kuat. Ini pada hari kiamat. Ya, ketika bumi itu hurrikat, digoncangkan bisyiddah, dengan sangat kuat. Ini menunjukkan ngerinya hari kiamat. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kalian, dan seterusnya. Ini bekal kita menghadapi akhirat, bekal kita
menghadapi hari-hari setelah kematian. Ya, karena Rasulullah pernah bersabda, pada suatu saat beliau itu pernah menguburkan jenazah bersama para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Kemudian beliau duduk dan beliau menangis. Sampai akhirnya tanah di bawah beliau itu basah. Akhirnya beliau mengatakan kepada para sahabat, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah diri kalian untuk yang seperti ini, yakni setelah kematian. Itulah yang perlu kalian siapkan. Karena di dunia kita cuma sebentar akan meninggal dunia, tapi kehidupan yang abadi di akhirat. Dan ada dua pilihannya, al-jannah atau an-nar. Maka orang yang cerdas, orang mukmin cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak ingat mati. Wa ahsanu lima ba'dahu istidadan, yang paling baik persiapannya untuk menghadapi setelah kematian. Dan bekal terbaik kita untuk menghadapi hari kiamat adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, yaitu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, di atas Al-Quran dan As-Sunnah karena mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu karena engkau tahu bahwasannya Allah dan Rasulullah SAW melarang dari perbuatan ini. Engkau tinggalkan itu karena engkau takut azab dari Allah Azza wa Jalla. Ini takwa. Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat, goncangan bumi pada hari kiamat itu merupakan perkara kejadian yang sangat-sangat dahsyat. Allah katakan di ayat selanjutnya, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma 'adat. Pada hari engkau melihat goncangan tadi, itu hari kiamat, maka engkau akan melihat seorang ibu yang menyusui anaknya, maka dia akan melalehkan, menelantarkan anaknya, meninggalkan anaknya. Karena saking dahsyatnya. Bayangkan seorang ibu yang begitu sayang dengan anaknya, tapi karena dahsyatnya hari itu, goncangan pada hari itu, anaknya ditinggal, tidak direken anaknya. Dan Allah juga mengatakan, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan pada hari itu seorang wanita yang hamil tiba-tiba menggugurkan kandungannya. Wa taron nasa sukara mahum bisukara. Dan engkau melihat manusia seakan-akan mereka mabuk, bingung mereka. Padahal mereka enggak mabuk. Tapi Allah katakan, walakin adzaballah syadid. Itu semua terjadi karena azab Allah Azza wa Jalla sangatlah dahsyat. Maka berbekallah, persiapkan diri kita untuk hari esok itu. Ya Allah mengatakan di sini, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi itu ketika guncang tadi akan mengeluarkan isinya, ya, dari orang-orang yang telah meninggal dunia dikuburkan. Dan juga ada mengatakan min kunuziha, dari yang tersimpan, benda-benda yang tersimpan di muka bumi ini. Maka ini menunjukkan bahwasannya nanti ketika ditiupkan sangkakala, manusia itu akan bangkit, akan keluar dari kuburnya. Ini seperti Allah firmankan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka akan mati semua penduduk langit dan bumi kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian Allah mengatakan di sini, tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala berikutnya, fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka manusia akan bangkit dari kuburnya, keluar dari kuburnya ini tadi. Bumi mengeluarkan isinya, yakni para manusia, orang-orang yang telah meninggal dunia, yang turun. Maka mereka akan keluar dari kubur mereka untuk menghadap Rabb mereka, untuk dihisab. Allah mengatakan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari di mana manusia akan berdiri menghadap Rabb-Nya Jalla wa'ala, akan dihisab. Ini menunjukkan kengeriannya. Ya, di sini dikatakan manusia akan berdiri menghadap Allah Azza wa Jalla, dibangkitkan
dalam keadaan hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dan juga dalam keadaan tidak berkhitan, sebagaimana Allah menciptakan pertama kali. Nabi SAW pernah bersabda, tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan, kalian akan dibangkitkan, akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan juga tidak berkhitan. Kemudian Nabi membacakan ayat, kama bada'na awwala khalqin uidu, sebagaimana kami mulai penciptaan, kami akan mengembalikannya seperti itu pula. Wa'dan 'alna inna kunna fa'ilin. Dan yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabiullah Ibrahim, Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian kejadian pada saat itu sungguh sangat mengerikan, di mana matahari itu akan mendekat ke manusia, jaraknya 1 mil, sehingga manusia akan terbenam atau tertenggelam dengan keringatnya. Ya, ada yang mata kakinya sampai, tergantung amalannya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang sampai telinganya, dan seterusnya. Ini menunjukkan ngerinya Pak hari kiamat. Kemudian juga ada ayat lain yang mengingatkan kita tentang faedah orang yang mempersiapkan diri, yang takut menghadap Rabbnya. Allah mengatakan surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut menghadap Allah Azza wa Jalla, kemudian dia menahan jiwanya dari hawa nafsunya, maka balasannya apa? Fa innal jannata hiya ma, maka balasannya adalah surga. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa ay khafal qiyama baina yadayillahi azza wa jalla. Orang ini takut berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha mengetahui, alimun bidzatis sudur, Zat yang maha mengetahui isi dada manusia. Dia khawatir apa yang dia siapkan. Wa khafa hukmallahi fi, dia takut akan hukum Allah Azza wa Jalla pada hari itu. Wa naha nafsahu an hawahu, sehingga dia tahan jiwanya, hawa nafsunya dari hal-hal yang Allah haramkan. Wa raddaha ila ta'ati maulaha, dan dia paksa dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah bagi orang tersebut. Demikian pula ya, ini yang dikatakan oleh Muqatil rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, huwa rajul yahummu bil ma'siyah fayadhkuru maqamahu lil hisabi fayatrukuha. Ayat itu tentang seseorang yang dia ingin maksiat, sudah tekad ini untuk bermaksiat, kemudian dia sadar, ingat, anak akan meninggal dunia, anak akan berdiri di hadapan Rabb ana Jalla wa Ala, anak akan dihisab, anak akan membaca rapot anak akan ditimbang nanti, sehingga dia apa? Dia tinggalkan maksiatnya karena dia ingat hari akhir. Ini faedah kita mempelajari al-iman bil yaumil akhir. Makanya kalau antum pelajari banyak ayat-ayat maupun hadis yang memotivasi kita untuk beramal saleh atau meninggalkan suatu larangan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena kalau orang ingat hari akhir, maka tekadnya dia hanyalah hari akhir, hanyalah akhirat, hanyalah surga, mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat selanjutnya, wa qalal insanu ma laha. Ketika manusia keluar ya dari kuburnya tadi itu, kemudian dia juga seperti orang yang mabuk, ya, ka'annahum sukara, seakan-akan mereka mabuk, maka mereka mengatakan, ada apa bumi ini? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Kenapa bumi ini kok bisa bergoncang? Mereka bertanya-tanya karena saking ngerinya kejadian pada hari itu. Maka Allah katakan setelah itu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka awhalaha, dengan izin dan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Bumi akan bersaksi. Antum beramal saleh dimanapun di bumi ini,
antum mengerjakan maksiat dimanapun hari ini di bumi ini, maka bumi nanti pada hari kiamat akan bersaksi, akan menceritakan. Ya, datang dalam sebuah riwayat di sini, ini tentang seorang muadzin, ya, tentang seorang muadzin. Hadis ini ya menjelaskan tentang keutamaan seorang muadzin. Pernah suatu saat Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada seseorang, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Aku melihat engkau menyukai ghanam dan al-badiyah. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik fa adzanta bis shalah farfa' sautaka bin nida. Jika engkau ya sibuk menggembala kambing misalnya, kemudian engkau hendak adzan, memanggil orang untuk salat ya, dengan mengumandangkan adzan, maka beliau Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan farfa' sautaka bin nida, maka keraskan suaramu ketika adzan itu. Kenapa? Karena beliau mengatakan fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah seorang jin atau seorang manusia atau sesuatu apapun di muka bumi ini yang mendengar suara muadzin tadi, maka nanti di hari kiamat mereka semua akan bersaksi, akan menceritakan. Ya, makanya di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin, "Ai tukhbiru amma fa'alan nas 'alaiha min khairin wa syarrin." Bumi akan menceritakan apa yang dikerjakan manusia di atas muka bumi dari amal soleh maupun amal maksiat. Ya, maka ini menunjukkan hati-hati. Ya, karena semua akan bersaksi dan pada hari kiamat ya mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahim, akan dikunci. Yang bicara adalah tangan kita, yang bersaksi adalah kaki-kaki kita. Dan kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar, akan kembali dari mawaqif al-hisab ashtatan, ya, berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, agar mereka melihat hasil amalan mereka. Yakni yasdun ashtatan fayarau a'malahum, mereka keluar ashtatan, berkelompok-kelompok untuk melihat amalan mereka, karena Allah akan tampakkan amalan mereka dalam mereka. Jika mereka berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Tapi jika mereka berbuat syar, kejelekan, maka hasilnya pun akan syar, kejelekan. Wa'udzubillah. Dan manusia fayu'tal insan kitabahu imma biyamini wa imma bishimali. Dan pada hari itu manusia akan diberikan rapor mereka. Ada yang dari tangan kanan mereka, ada yang menerima rapornya dengan tangan kiri. Waliyadzubillah. Maka semuanya akan ditulis di rapor tersebut. Ya. Allah mengatakan, mengisahkan tentang orang-orang mujrimin, orang-orang ahli maksiat. Ketika mereka baca rapor mereka, maka mereka menyesal. Ya wailatana, aduhai alangkah celakalah kami ini. Mali hadzal kitab, kitab apa ini, rapor apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabira illa ahsaha. Tidaklah kitab ini, rapor ini meninggalkan yang kecil maupun yang besar, semuanya, yang kecil maupun yang besar, hatta mithqala dzarrah, walaupun hanya sesuatu yang sangat kecil tertulis semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapatkan, menjumpai, membaca apa yang mereka amalkan. Wala yadlimu rabbuka ahada, Rabbu tidak menzalimi seorang pun. Sehingga setelah itu yang dikatakan kepada mereka, iqra kitabak, bacalah kitabmu ini, rapormu baca sendiri sudah. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Engkau yang menilai dirimu sendiri sudah. Ini menunjukkan ngerinya akan hari kiamat. Kemudian setelah itu manusia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, hari pengakuan amal, di mana orang yang beriman akan Allah panggil, Allah bersendiri, menyendiri dengan orang yang beriman tadi. Kemudian Allah mengatakan,
ya kepada orang yang beriman ini tentang dosa-dosanya. Fa'alta kada wa fa'alta kada wa kada, engkau melakukan dosa ini, melakukan dosa itu. Akhirnya orang yang beriman itu mengakuinya, dan dia khawatir sudah anak ini sudah akan binasa anak ini. Maka Allah mengatakan kepada orang yang beriman tadi, inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dulu di dunia aku telah tutupi dosamu ini dari manusia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ini hisabnya orang yang beriman, hisab yang yasir. Semoga Allah Azza wa Jalla menghisab kita dengan hisab yang yasir. Adapun orang kafir, waliyadzubillah, dia akan dihisab di hadapan seluruh makhluk. Ya, ini dalam rangka menghinakan dirinya, dihisab di hadapan seluruh makhluk, waliyadzubillah. Kemudian di sini dikatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil, ibaratnya mungkin debu, hal yang paling kecil, mithqala dzarrah, yang paling kecil, maka dia akan melihat hasilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan walaupun mungkin sebutir debu, maka dia pun akan melihat hasilnya. Semuanya tercatat. Yang kita lakukan tercatat semuanya. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamun taf'alun. Kalian memiliki malaikat yang katibun, yang menulis mereka. Mereka menulis amalan kita di kanan maupun di kiri. Ya, Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah seorang jiwa melafadzkan satu lafadz pun melainkan ada malaikat yang siap mencatatnya. Semua yang tertulis. Makanya dia mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, diingatkan Nabi sallallahu hari akhir, karena semuanya tercatat. Nanti antum akan mendapatkan, akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan antum akan ditimbang. Diingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau nggak bisa, liasmut, diam sudah. Daripada nanti antum mendapatkan kejelekan di hari kiamat. Waliyadzubillah. Ini katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebutir debu, maka dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan walaupun sebutir debu, maka dia akan melihatnya. Kemudian di sini dikatakan, ini yang amalan sekecil debu, apalagi yang lebih besar dari itu. Waliyadzubillah. Ya, misalkan dosa besar, atau bahkan mungkin waliyadzubillah kesyirikan misalkan. Karena dosa yang paling besar adalah asyirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini adalah dosa yang paling besar. Dan di antara bahaya dosa ini, waliyadzubillah, Allah tidak akan mengampuni pelakunya di hari kiamat jika dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Barang siapa yang atau sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang dibawa kesyirikan bagi yang dikehendaki. Jadi ini agar kita berhati-hati. Amalan yang kecil saja itu kita pasti akan melihatnya. Dosa sekecil apapun kita pasti akan melihat hasilnya. Apalagi yang besar, waliyadzubillah. Dosa besar kabair seperti mencuri, berzina, minum khamr, atau yang atasnya lagi kebid'ahan, waliyadzubillah, atau yang atasnya lagi kekufuran, kesyirikan, maka pasti akan melihat hasilnya. Demikian pula amal kebaikan. Kalau antum beramal sekecil apapun, walaupun mungkin antum nggak sadar, di dunia antum anggap itu bukan amal soleh mungkin, tapi antum ikhlas karena Allah dan seterusnya, maka antum akan melihat hasilnya dari kiamat. Apalagi amalan yang besar, ya, dan seterusnya. Di antara amalan besar adalah menurut ilmu agama, dan yang paling besar, yang paling aku adalah at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan
ibadah. Hanya berdoa kepada Allah, istighatsah kepada Allah, isti'anah, minta tolong kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menyembelih untuk Allah. Maka ini memotivasi kita agar kita beramal saleh. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan faman ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang beramal walaupun sebutir debu. Ini menunjukkan bahwasannya nanti di hari kiamat itu ada penimbangan. Yang ditimbang ada 3. Amalannya, yang kedua jasad orang yang mengamalkannya, pelakunya ditimbang. Demikian pula yang ketiga adalah bitaqah, catatan amalannya. Yang pertama yang ditimbang adalah apa tadi? Amalannya. Di sini dikatakan yang pertama adalah yang ditimbang adalah amalannya. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, yang ringan di lisan, mudah diucapkan, ya, nggak perlu susah payah kita. Tapi amalan ini akan berat di timbangan hari kiamat, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini menunjukkan amalan manusia akan ditimbang, ya, akan ditimbang. Kemudian yang kedua yang ditimbang adalah catatan amal. Di antara dalilnya adalah hadis tentang sijilat. Orang yang memiliki ya banyak catatan dosa. Kemudian sudah banyak, sudah. 1 catatan dosa itu sejauh mata memandang. Tapi ketika itu ya dia sudah merasa halak, sudah anak sudah akan binasa. Maka utiya bibitaqah shaghirah. Dia didatangkan kepada dirinya sebuah ya kartu, sebuah catatan yang sangat kecil, isinya fiha la ilaha illallah. Isinya cuma 1 amalan, la ilaha illallah. Yang 99 catatan tadi itu yang sangat besar, itu isinya dosa, merampok, judi, zina, bunuh dan seterusnya. Ada 1 kartu kecil, isinya la ilaha illallah. Maka orang tadi tanya, ya Rabb, ma hadil bitaqah ma hadis sijilat. Wahai Allah, apa manfaatnya 1 kartu ini dibandingkan 99 tadi itu? Ya, isinya cuma dosa besar tadi itu. Fayuqallahu innaka la tudlam syai'a. Engkau tidak akan didzalim pada hari ini. Maka tsumma tuzalul bitaqah fi kiffah. Kemudian ditimbang antara bitaqah dan sijilat tadi, maka yang berat adalah bitaqah la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ya, tauhid merupakan sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba Allah yang bertauhid, ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang ditimbang adalah orang yang beramal tadi. Di antara dalilnya adalah kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang ditertawakan oleh para sahabat karena betisnya sangat kurus. Tapi Nabi mengatakan bahwasannya walladzi nafsi biyadi inna saqaihi fil mizan athqal min Uhud. Sesungguhnya 2 betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Kemudian yang terakhir, intinya di sini ada targhib, motivasi bagi kita untuk mengamalkan kebaikan walaupun itu cuma kecil. Jangan diremehkan. La tahqiranal ma'rufi, jangan meremehkan ma'ruf, kebaikan amal saleh walaupun sekecil apapun. Dan di sini juga ada ancaman dari mengamalkan kejelekan walaupun cuma sekecil apapun. Ini diantara faedah surah Zalzalah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita manfaat atas kajian ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.